أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Anak-anakku yang berbahagia, selesai sudah etape pertama masa pendidikan kalian. Sudah. Nanti ada etape kedua di perguruan tinggi. Sampai kapan di perguruan tinggi? Etape kedua itu sampai S2. Kalau tidak selesai S2, itu tidak selesai etape kedua. Nanti ada etape terakhir sampai doktor. Mudah-mudahan di antara kalian ada yang mendapatkan rezeki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titip ini dari saya buat kalian semua. Saya kayak pengen nanya, kalian pengen sukses? Halo? Benar pengen sukses? Asli? Nah, ini kunci. Jangan tinggalkan sosok-sosok ini dalam diri kalian, dan harus tetap sosok itu ada di dalam jiwa kalian. Ya. Dan bagaimanapun juga kalian adalah tanah yang tidak ada artinya apa-apa kalau kalian tidak mampu memberikan manfaat. Titip itu. Insya Allah guru-guru di sini sudah memberikan paling tidak contoh untuk kalian. Contoh untuk menjadi pribadi, dan guru sudah memberikan gerbang sukses itu. Ingat, kami mendidik kalian bukan untuk kalian mendapatkan kerja. Catat Pak, kami mendidik kalian bukan untuk membuat kalian mendapatkan lapangan kerja, tapi kami ingin dengan ilmu kalian lebih mudah mengenali Allah itu. Untuk mengenali Allah, sekolah ini untuk mengenali Allah, bukan yang lain. Kedua, sekolah ini untuk mengenali dunia kalian, di mana kalian hidup, sehingga kalian bisa memanfaatkannya. Kalau kalian sudah kenal tentang dunia ini, kalian bisa memanfaatkannya sampai pada saatnya kalian bisa mendapatkan kebahagiaan akhirat. Ingat, wabtaqi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Harapkan olehmu kebahagiaan akhirat. Caranya, manfaatkan dunia ini untuk kebahagiaan akhirat kalian. Jangan mimpi kalian bisa mendapatkan kebahagiaan akhirat kalau kalian tidak bisa memanfaatkan dunia ini untuk bermanfaat, dan kalian manfaatkan untuk kebermanfaatan kepada orang lain. Itu ya. Jadi sekali lagi, dunia ini satu-satunya jalan untuk kalian mendapatkan kebahagiaan akhirat. Punten, anak-anakku punya masalah dalam hidup? Ada masalah? Oke. 752 akar 6 kali 7 bagi 2 kurang 1. Itu masalah bukan buat anak kelas 1 SD. Masalah. Tapi dia masalah bukan buat anak kelas 3 SMA, jago matematika, juara dunia, jago kumon. Masalah bukan? Bukan. Jadi ada tidak masalah? Masalah tidak ada bagi kita yang memiliki jawaban. Dan kami mendidik kalian, memperkenalkan Al-Quran, memperkenalkan hadis dan ilmu-ilmu lainnya, agar kalian menemukan jawaban dari persoalan hidup yang akan kalian hadapi nanti. Kartos, sudah tidak ada masalah lagi. Karena kalian akan kreatif, dengan ilmu kalian bisa hadapi semua masalah itu. Kami mendidik kalian agar kalian bertemu dan mengenali dengan sosok yang paling penting dalam hidup kalian, yang bisa menyelesaikan semua masalah kalian. Apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkan ilmu untuk mengenali Allah itu. Mubazir rasanya kami mendidik kalau kami hanya mendapati anak-anak yang bekerja dan berpenghasilan saja. Bukan itu. Kalian mungkin tahu
Kalian tahu tadi ibunya Rehan juga tahu itu siapa saya, apa pekerjaan saya, kenapa madrasah ini bisa hidup. Padahal saya tidak bekerja, Allah yang memberikan rizkinya. Tidak usah berterima kasih kepada madrasah ini untuk sekolah kalian, karena memang Allah yang memberikan rizki untuk perjalanan madrasah ini. Jadi miskinkah saya? Tidak. Jadi susah saya? Tidak. Apakah jadi kurang nafkahnya ke rumah gara-gara menghidupi kalian? Tidak. Kenapa? Karena kami yakin Allah yang memberikan rizkinya. Catat itu. Kalian wajib, kalau memang tidak ada kesibukan lain, seusai sekolah di sini, kalian wajib bekerja dimanapun. Untuk apa? Memanfaatkan tangan dari Allah, memanfaatkan kaki dari Allah, memanfaatkan ilmu dari Allah, supaya Allah tidak marah untuk hidup kalian. Iya kan? Ulah pengangguran. Setuju? Ini penting sekali. Dan kalian yang selesai sanawiyah, jangan merasa ini sudah selesai. Belum selesai, harus kalian lanjutkan. Terserah dimanapun kalian akan lanjutkan. Yang jelas, ketika kalian menambah ilmu, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, sama dengan mereka yang berjihad di jalan Allah. Dan kalau meninggal di tengah-tengah mencari ilmu, seperti almarhumah ya, teman kita, saya menangis ketika mendapatkan kabarnya. Karena dari madrasah ini 1 tahun kemarin ada 3 orang alumni ahli surga. Pertama Anundita Kurota Ayun, kemudian yang kedua yang dari Rida meninggal saat melahirkan. Yang ketiga meninggal saat belajar. Ahli surga. Saya sedih, kenapa saya masih hidup? Karena saya pun ingin meninggal dalam keadaan syahid seperti mereka. Jadi yang untung yang masih hidup atau yang sudah meninggal? Dalam kondisi itu yang untung yang sudah meninggal atau yang masih hidup? Yang sudah. Nah, itu ente lain maut tuh. Itu. Yang untung itu yang sudah meninggal. Saya menangis dan saya aturkan terima kasih Pak Wawan, Pak Eri dan semua reng-rengannya yang sudah mendidik anak-anak kita semua menjadi ahli surga. Kalian harus ikuti mereka. Tetap jihad. Karena itu tetap mencari ilmu buat adik-adikku, anak-anakku yang di sanawiyah. Jangan berhenti. Kalau kalian tidak sempat lagi sekolah karena alasan uang, Madani tidak pernah mempermasalahkan uang. Jika dia deh, sudah bosan jeung pawawan deui, cekek we pawana. Artinya jangan ada bosan dalam mencari ilmu, iya kan? Teruskan itu. Nah, siapa sih sosok yang tidak boleh hilang dari jiwa kita? Pertama, jangan kalian hilangkan guru kalian dari hati kalian. Kunci sukses itu. Oh itu, Pak Eri urut guru orang guys, liwat mual sukses. Itu Pak Wisnu urut guru orang sih ayeuna. Udah lewat. Guru tidak akan ada akhirnya. Kalau saya bolehlah disebut siapapun, saya bukan guru kalian. Guru, hormati. Bahkan saya memberikan aturan ibu bapak, saya memberikan aturan kepada guru-guru, jangan pernah marah kepada murid supaya kita membukakan pintu sukses untuk mereka berapapun nilai mereka. Karena angka dalam kertas sebut saja nilai 4 tidak ada masalah. Apa betul 30 juz bisa memastikan kita mendapatkan surga? Tidak. Kalau kita pun hafal 30 juz, tidak. Yang hebat itu hafal 1 ayat dan diamalkan. Karena itu ketika ada ajakan dari teman-teman bahkan menyiapkan dananya miliaran untuk sekolah ini agar sekolah ini menjadi sekolah tahfidz, saya katakan tidak. Sekolah ini adalah sekolah yang di dalamnya ada anak-anak baik kepada orang tua dan di dalamnya ada anak-anak yang mengamalkan al-Islam juga berjuang untuk mengenali Allah. Itu kata mereka, bagaimana kita bisa mengenali Allah kalau tidak kenal Quran? Bu, punten ya, ada sebuah kasus seorang wanita hafid Quran. Setelah hafal Quran 30 juz, luar biasa, dia tidak memiliki ilmu yang lain kecuali hafalan Quran. Kemudian menikahlah dia. Ketika dia menikah, dia punya masalah dengan suaminya.
Apa yang terjadi? Dia langsung drop depresi. Kenapa langsung ngedrop depresi? Karena dia tidak menemukan jawaban dari soal-soal yang Allah berikan kepada dia. Yang ada pada benaknya hanya hafalan Quran saja. Apakah hafalan Quran menjamin bisa menyelesaikan masalah? Tidak. Tidak. Jadi di sini saya mengajak, hayu kita hafalkan Quran sebanyak-banyaknya, insya Allah ya. Dorongan ya Pak Heri, Pak Wan, dorongan untuk menghafal Quran itu terus dilakukan, insya Allah. Ada yang sudah hafal 2 juz, 3 juz, bahkan saya memberikan janji yang hafal 30 juz akan saya kasih hadiah motor ya. Motor naon, motor boot, motor naon, pokoknya motor itu sudah saya berikan. Artinya stimulasinya sudah ada, tapi tidak diwajibkan, karena kami ingin kalian menjadi muslim-muslimah yang memiliki wawasan dalam hidup. Yang pertama, jangan pernah lupakan guru kalian dan tetap berbuat baik. Nih barudak, saya punya teman hese sukses nate, gagal di dagang, rusak di bekerja, dipecat di susah pisan. Akhirnya saya tanya kepada ibunya, nggak ada masalah. Saya tanya kepada bapaknya, tidak ada masalah. Kemudian saya tanya dia, berapa orang punya guru saat SMA? Dia sebutkan, berapa banyak guru yang membuat kamu kesal? Dia sebutkan, apa yang kamu lakukan ketika kamu kesal sama guru kamu? Marah. Dasar misalnya punten Wawan, dasar si Wawan goblok misalnya ke guru tak? Meskipun kalau itu ada bahasa seperti itu dari dia. Kemudian usul saya kepada teman saya ini yang tidak sukses-sukses, tepungan guru, minta hampura kiriman hadiahnya naon ya, nu dipikaresep ku guru. Dia bawa beras 1 karung, dia datang ke rumah guru yang paling dia benci, dia minta maaf kepada guru itu. Selesai dari situ, masih juga ternyata ada 3 guru yang pernah dia perlakukan seperti itu. Dia minta maaf kepada 3 guru itu. Akibatnya seusai itu langsung hidupnya menjadi baik, makmur, sekarang sukses. Kuncinya guru. Karena itu saya selalu mengajak kepada Bapak Ibu guru, jangan pika sebelen supaya murid kita sukses. Jangan marah kepada murid supaya murid kita sukses. Catat, ada nggak guru kalian yang pernah marah kepada kalian? Halo? Ayat tuh? Marah dengan hati. Ayat tuh? Nggak ada kan? Kenapa? Karena kami ingin kalian sukses. Marah guru adalah doa, bayangkan. Mereka bukan tidak pemarah, mereka gara-gara amak guru teh, tapi khusus ngajar di sini untuk kalian. Kami menyiapkan pintu sukses itu. Mungkin pelajaran matematika kalian nilainya 6 saja. Mungkin pelajaran geografi kalian nilainya 4 saja. Tapi kalian berpeluang sukses karena kalian memiliki guru yang menyiapkan pintunya untuk sukses. Kartos, catat. Yang kedua, titip, jangan pernah ada sedikit pun meskipun pika sebelen kebencian kepada ibu dan bapak. Catat. Kenapa kami selalu saja membuat slogan tenanaonlah belegoge asal solehwe kakolotna, itu bahasanya. Karena baik kepada ibu bapak adalah kunci sukses. Tidak pun kita memiliki harta yang banyak, tapi kita akan tentram menjalani hidup. Catat. Ya, kepada kalian yang aliyah, kepada kalian yang sanawiyah ingin tentram, sekolah di SMA dan asana aliyah nanti, kalau ingin tentram, hormati ibu bapak kalian. Atau dah Ustad, ibu bapak saya pika sebelum pisan sarena ge ngegantung si galalai, hormat. Atau Ustad pun biang mah komo di bumi teu kaup ai hayam huluna leungit dicetrok ku pun biang, hormat tetap meskipun orang tua kita pika sebelum. Sepakat? Terus hormati keun kumadinya. Kalau kita tetap hormat, taat, ikhlas untuk orang tua kita, padahal orang tua kita pika sebelen, biarkan saja dia mau jalan kemana, kita anak-anaknya akan tetap mendapatkan sukses. Setuju ya? Jangan ada stres kepada orang tua keun. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang tua yang teu bahe carek, yang bisa memberikan gerbang sukses untuk anak-anak.
Untuk sukses itu tidak usah didorong-dorong. Cik atunya geus ka sekolah geus beres teh gawe atuh, nggak usah. Ibu jadi ibu yang hebat, doa ibu yang solehah akan diijabah oleh Allah. Itu. Mending anak kerja melamar kerja, atau mending anak sibuk bekerja karena doa ibu diijabah. Cik, gara-gara doa diijabah atau gara-gara melamar kerjanya? Mending mana? Gara-gara diijabah. Betul. Tanpa dilamar tahu-tahu sibuk bekerja. Seperti itu. Banyak kok yang seperti itu. Oke, yang kedua siapa? Orang tua. Yang ketiga, kalian ingin dekati Allah, dan harus kalian dekati Allah. Caranya jangan tinggalkan, hei khusus laki-laki nih, hei laki, jangan tinggalkan rumah Allah, supaya kalian selalu disertai oleh Allah. Benar tuh? Kalau selalu datang ke rumah Allah, kira-kira Allah akan dekat nggak dengan kalian? Kalau jauh dari rumah Allah, kira-kira jauh nggak dari kalian? Catat itu. Harus dekat dengan rumah Allah. Bagaimana kalian akan dianggap sebagai hamba Allah, datang ke rumahnya aja jarang atau nggak pernah, ngan sajumaah sakali. Catat itu ya. Kemudian yang kedua, kalian ingin didengar doa kalian oleh Allah. Hei, serius ya? Pengen didengar oleh Allah? Baca firman-firman Allah. Insya Allah suara kalian akan didengar oleh Allah, karena kalian mendengar firman Allah itu. Baca Al-Quran, dengar ti Ustaz nyanges, pokoknya baca we lah. Terus artikelnya sesekali, yang itu. Bagaimana Allah bisa dekat dengan kita kalau kita tidak pernah ke rumahnya, dan bagaimana Allah mau mendengar kita kalau kita tidak membaca firman-firmannya. Yang ketiga, keempat, kelima ya, guru, ibu bapak, Allah. Yang keempat, Rasul. Rasulullah setiap sholat berdoa, Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Rasulullah, itu untuk siapa? Untuk kita umatnya. Doa itu akan diberikan pada kita bagi kita yang mencintai Rasul. Ciri mencintai Rasul apa? Ulah ibadah sangeunahna, tapi beribadahlah dengan cara melihat dalil-dalil yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hei, setuju? Tolong perhatikan ya. Kenapa saya minta diperhatikan? Bukan gumasep, bukan, karena ini untuk kalian ya. Terserah apa yang akan kalian lakukan, tapi kalau kalian ingin sukses, jangan jauhi Allah, jangan lupakan Rasulullah SAW. Geus lah, ulin mah nomor 200 kayaknya bakal ulin orang, bener tuh? Dekati dulu Allah, nanti ada kebahagiaan. Mungkin kalian setelah beres sekolah sih kayak bebas ulin ain tuh. Jangan sebut kalian akan bebas dalam hidup. Bertambah usia kalian, bertambah strata pendidikan kalian, ujiannya pun akan bertambah juga. Ya kan? Akan bertambah. Tantangannya akan bertambah juga. Karena itu waspadai oleh kalian, sing hati-hati ya, nying harupan hirup teh. Tetap dekat dengan Rasulullah SAW. Ini penting sekali. Kenapa? Karena sekarang banyak sekali umat Islam ngaku na Islam tapi terkenal ke Rasulullah. Ngaku na Islam tapi ngahina Arab. Ngaku na Islam tapi ngahina para habib. Cenah aya habib teh cenah turunan Yahudi. Ayat teh di urang nu sanes turunan Yahudi. Semuanya datang dari Nabi Ibrahim, dari Nabi, iya kan? Semua nabi datang dari Nabi Ibrahim. Semua nabi datang dari Nabi Ibrahim kan? Karena semua nabi datang dari Nabi Ibrahim. Turunan Rasulullah kira-kira turunan Nabi Ibrahim bukan? Sama nggak darahnya dengan Ishak orang Yahudi? Sama. Terus dibesar-besarkan sekarang, katanya cinta kepada Rasul, katanya ingin mendapatkan sukses dan kebahagiaan, tapi Rasul nadihina. Enggak, abdi mah teu ngahina Rasul, ngahina orang Arab. Nyari Rasul teh orang mana? Kalau kita sudah benci kepada orang Arabnya, insya Allah kita akan benci kepada Al-Qur'annya. Kartos? Hati-hati tah. Banyak diantara kita yang sekarang mulai membenci orang Arab. Dan qadarullah, tidak ada bangsa Arab di dunia ini yang pernah menjajah, karena Allah menjaga agar manusia suka Al-Quran. Dan Al-Quran bahasa Arab kan?
Dan kenapa? Apakah tidak bisa orang Arab menjajah? Bisa. Dilakukan tidak oleh orang Arab untuk menjajah? Tidak. Kenapa? Karena Allah menjagakan orang Arab dijajah mah. Jangan sampai orang Arab jadi penjajah. Sampai hari ini nggak ada orang Arab jadi penjajah. Supaya apa? Supaya kita tidak membenci Al-Quran, tidak membenci Al-Hadis. Catatannya kepada anak-anakku ini. Bahkan saya sebagai pembina di madrasah ini berjuang juga sekarang untuk menjadikan salah seorang alumninya kepala desa. Untuk apa? Menguji. Untuk apa lagi? Agar desa kita menjadi desa yang tidak jauh dari Al-Quran dan Al-Hadis. Pokoknya nitip lah. Kenapa saya bilang seperti itu? Insya Allah tidak akan menjanjikan apa-apa. Hanya kami ingin bahwa kampung ini, kampung halaman saya ini menjadi kampung halaman yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Itu ya, titip ya. Dan bagaimana kalian bisa sukses yang diridhoi kalau Allah tidak sukses, tidak ridho, dan kalau Rasulullah tidak ridho. Dan kepada yang aliyah ini, hey, yang ahwat dari aliyah, kalian kapan mau nikah? Can payu Gusti ngerakeun kepala sekolah. Buat kalian yang can payu, ya udah tawakal, dekati saja Allah, berdoa dan sing solehah, sampai suatu saat Allah akan memberikan kepada kalian imam yang soleh. Satu. Buat kalian semua siswa-siswi, waspadai LGBT. Catatlah bahwa penyakit yang dihadirkan oleh LGBT itu penyakit yang tidak ada obatnya sampai hari ini, termasuk cacar monyet. Itu cacar monyet dari LGBT ternyata. Itu nggak ada obatnya. Maka wajar kalau kata Rasulullah, kalau ketemu LGBT tong asa-asa paehan. Itu kata Rasul. Bunuh. Mungkin kita tidak akan membunuh karena ada hukum. Cekek lah, terus suntrungkeun tajok. Duruk we ramona geus cukup. Kudu dipaehan karena memang LGBT berbahaya. Kenapa Bu saya sampaikan LGBT ini? Di luar sana luar biasa Bu. Teu bisa diajak heureuy. Itu ada laki-laki kararasep sok jalan-jalan newakan barudak leutik melakukan sodomi. Siganu apa? Iya, melakukan, dan itu berbahaya sekali, berbahaya sekali. Nah kalian, hei lalaki, hei, kalian siap jadi pahlawan anti LGBT? Serius ya? Laporkan ke Pak Eri, cenah dihakan ke Pak Eri. Tuh mana anu kitu teh bener. Parabkeun ka buaya sugan di Cirata. Kenapa demikian? Karena itu penyakit menular, dan itu bahaya itu. Orang LGBT ya Allah akan menghabiskan peradaban manusia. Perempuan sama laki-laki kawin, anakna jelema, lalaki jeung lalaki, anakna cucunguk. Manya dunya pinuku cucunguk, bener tuh? Hati-hati, waspada ini yang sanawiyah juga jangan anteng-anteng aja. Saya khawatir Pak Eri, Pak Wawan, kalau di sini ada LGBT, tong asa-asa permalukan dia, usir dia. Baik itu dari kalangan guru, kalau ada tiba-tiba Pak Usman berubah. Nauzubillahi min dzalik. Tiba-tiba berubah, usir tok asa-asa, palidkeun di walungan. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Ini penyakit menular. Ya, kalau di asrama putra putri ada yang seperti itu, bicarakan, laporkan, jangan malu-malu. Kalau di antara kalian ada yang diperlakukan buruk oleh mereka, laporkan, jangan malu-malu, belenyengkeun. Supaya apa? Kita jelas melakukan tindakannya. Sepakat? Keur urang teh hese ngaronjatkeun iman, der diganggu kuno kararitu mun asa teu pantes pisan pan. Kalau kita tidak mampu berdakwah, jangan mengganggu orang yang berdakwah. Kalau kita tidak mampu menjadi orang soleh, toh ngaganggu nuker berjuang untuk soleh, kan itu ya. Titip ini buat kalian. Kenapa sampai ke arah situ? Artinya apa? Kunci sukses kalian pada saat ke depan ada pada pendirian kalian yang teguh. Ingat,
Bu, Pak, saya jalan ke Jakarta, Pak. Dulu mah Pak di Jakarta di mana-mana ya iklannya. Iklan Indomie, Sarimi, iklan kaos, iklan baju banyak ya. Saya jalan kukurilingan di Jakarta, alhamdulillah tidak menemukan lagi iklan. Kenapa? Kita sudah resesi. Sudah tidak punya uang. Banyak madrasah juga yang nyaris tutup, Pak Eri. Bulan kemarin, bulan apa ya? Januari, Februari, banyak madrasah yang datang kepada saya, pimpinan madrasah yang sengaja pinjam uang buat honor gurunya. Ustaz cik nganyuk lah sekedap kanggo naon, iya honor guru aslina weca. Tanya Pak Denny kirim buat madrasah itu. Kita bantu madrasah itu. Kenapa? Untuk bisa membayar gurunya. Alhamdulillah terbayar. Dan kita mendapatkan rizkinya, alhamdulillah tidak dijadikan hutang, lunas. Madrasah kita alhamdulillah bisa membantu madrasah lain untuk membayar gaji gurunya, dan honor guru di sini meskipun kecil tidak pernah terlambat meskipun Indonesia sekarang sedang resesi. Apa coba doanya? Cak, naon doanya Cak? Doa saya ketika mau hanya honoran guru Cak, ya Allah, kan santri-santri di madrasah kami teh soleh semua, solehah semua. Guru-guru di madrasah kami teh solehah semua ya Allah. Seandainya diterima kesolehan mereka, kesolehan siswa-siswinya, diterima kesolehan guru-gurunya, tolong ya Allah berikan rizkinya. Apal tidak bu cara rizki itu datang? Ini mah dongengnya. Suatu saat ari saya tukang dagang TV sanes Pak Tony. Sanes. Waktu itu saya sakit, artinya saya tidak punya uang dan tidak punya kesempatan cari uang. Begini bu caranya, suatu saat saya sakit, saya tidak bisa mencari uang. Kepikiran tah buat bayar honor. Ya Allah, kumaha ya? Saya periksa saldo tidak ada bu. Ngahulang tah, saya berdoa seperti tadi, murid-murid kami, santri-santri kami ini ya Allah dah soleh-soleha semua, berikan kepada mereka rizkinya, itu saja. Tiba-tiba datang orang Kalimantan telepon saya, Haji cenah, orang teh sok kenal sok dekat ya, ada apa ini, tumben telepon kan itunya. Enggak Ji, tolong dong, hotel kita sudah siap 350 kamar, terus tolong siapkan TV-nya 350 unit. Tara dagang TV, tapi saya disuruh menyiapkan TV 350 unit. Lumayan kan? Untung 200.000 kali 350. Untung 1 juta weh, kan lumayan teh. Akhirnya apa saya lakukan? Bingung tah. Saya telepon teman saya tukang jualan elektronik Cina Muslim di Subang. Akhirnya kata teman saya dari Subang, di Kalimantan gak ayat tuh jauh-jauh ke dia. Akhirnya dia telepon temannya di Kalimantan, dan temannya akhirnya menyiapkan untuk TV di hotel-hotel itu. Harganya jauh lebih murah dari yang dia ajukan. Akhirnya saya bicara lagi ke pemilik hotel, ada Pak Haji, dia bilang saya punya anggaran untuk satu buah TV 5 juta cenah. Ada ini harganya 4 juta, saya bilang gitu kan, tanpa mengambil untung saya. Oh ya sudah, memang anggarannya sudah 5 juta kok, beres ya. 1 minggu sampai TV-nya di hotel, kemudian si orang hotel ngasih uang sama saya berikan kepada orang Subang bayar ke sana, dari Kalimantan ngasih tips kepada teman di Subang, karena teman di Subang juga soleh, memberikan tipsnya kepada saya. Akhirnya saya bisa istirahat 10 bulan tanpa harus nyari uang, karena gaji guru bisa tercover oleh uang itu. Di mana eta tiba-tiba si Pak Haji meser TV Kasim Kuring sok. Bener tuh? Undang Allah aslinya. Kalian yang sanawiyah aliyah, sadar nggak bahwa kalian tuh sekolah di sini dibiayai oleh siapa? Halo, sekali ini bareng dibiayain kusaha? Real atuh. Terus mendoraka, kalau kira-kira doraka pisan tuh, pisan. Kalau orang lain dosa, mungkin beda dengan kalian berbuat dosa. Sepakat? Allah yang memberikan hidup kalian sing sadar.
Kenapa saya sampaikan ini? Supaya kalian tahu bahwa ini semua dari Allah. Titip jaga guru kalian baik-baik, tengok kalau ada guru kalian yang sakit, jaga kedua orang tua kalian, titip dengan baik, baca Al-Quran supaya Allah mendengar doa kalian, dekat-dekat kepada masjid supaya Allah mau membantu kalian, dan jangan lupakan Rasulullah, belajar terus tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu amanat ya. Saya tidak bangga kalau kalian ternyata eta cenah saha Wildan alhamdulillah ini jadi pengusaha besar. Amin. Saya tidak bangga. Eta cenah Rehan ayeuna mah juara sih ya. Kamari manehna juara olimpiade ngadorong setung misalnya. Ya, jagoan di Bandung ke Garut misalnya. Saya tidak bangga itu. Saya bangga ketika Wildan datang kepada saya, Pak, dosa eta Pak, Allah tidak ridho segala apa yang Bapak lakukan. Mengingatkan saya, Pak, Bapak kamari ceramah itu ngaco tetap Pak, cek Rehan teh. Nggak gitu Pak, harusnya mah gini. Saya bangga ketika ada anak-anak saya mengingatkan saya. Yang terakhir, saya punya anak hanya 2, padahal saya nikah 40 tahun yang lalu tuh pengen punya anak banyak. Kebayang 40 tahun yang lalu saya pengen, usia saya 21 tahun terus saya nikah. Setelah saya nikah, harapan saya setiap tahun saya punya anak sampai umur 45 berarti ya. 21, 45 kurang 2 hiji berarti 24 ya. Saya pengen punya 20 anak minimum. Tenanawan lah anak marmot gitu, pokoknya hayang real. Saya pengen punya anak banyak, tapi karena Allah tidak berikan itu, ya sudah, ini anak saya. Mudah-mudahan di antara 1.600 alumni Madrasah Karya Madani aya hiji we nu soleh-solehah, hiji we. Terus dia mendoakan saya ketika saya meninggal, "Non, si Pak Dudi maot. Gusti, ya Allah mudah-mudahan ka surga." Kitu unggul ngadoana, terus diijabah, beres teu? Beres. Hanya itu yang saya harap. Si Dudi maot teh. Teu naon nyebut sige, asal doakeun we. Si Dudi maotnya. Oh sia kunaon? Eta katabrak entog. Muni ku entog we katabrak muni maot. Oh entogna 2 truk. Oh. Nyalah singka surga. Ada kalimat singka surga saja dari kalian, dan itu ikhlas dan Allah menerima. Guys, beres hidup saya. Kalau anak saya 2, terus 2 nana ngadoa, terus 2 nana teu dijawaban rudetnya. Tapi kalau sekalian seorang saja di antara kalian yang diijabah, insya Allah luar biasa itu hasilnya. Ya, titip sing sae kanu janten sepuh ya. Selesai kalian selesai sekolah, bahagiakan mereka dengan karya-karya kita. Kalau kalian belum punya kerja, kalau kalian belum juga kuliah, belum sibuk, jangan sibuk oleh main. Ingat, bangun tidur pagi-pagi bantu ibu, mau laki-laki ataupun perempuan, beberes rumah. Setuju Bu? Sanu ngepel Bu setelah mereka selesai? Barudak atau ibu? Barudak. Nu ngepel kalau anak-anak belum sibuk, belum kuliah, belum kerja. Kira-kira siapa yang harus ngepel di rumah? Barudak. Siapa yang harus bekerja merapikan rumah? Nu nyeseh, nu sasapu balanja. Anak-anak tolong. Asli ya, asli. Kalau kamu belum sibuk ya, kamu sibukkan hidup kalian untuk membantu ibu di rumah sebelum sibuk. Tek celik pun gagal hidup aslina. Abisin aja waktu kalian untuk membantu ibu di rumah. Saya yakin suatu saat kalian akan dijemput oleh utusan Allah, dibawa menuju ruangan-ruangan sukses. Aslina ya. Ini sebuah cerita kecil saja. Saya kan kuliah ya waktu itu. Pas mau kuliah kan jalan, saya pergi ke kampusnya dekat. Pas jalan ibu saya bicara, Dudi, punten ke pasar pangmeserkeun tahu, lobak, apa karena balanja lah ke pasar. Saya bilang, badai kuliah, nya ieu bawa jingjinganana. Ya duitna ke beres kuliah, kan ieu heula balanja heula. Saya bawa itu jingjingan tanpa malu. Orang makan kuliah teh make motor mau ransel gaya lah mahasiswa. Saya mau jingjingan dong, jingjingan plastik teh buleut. Kak kelas dioledek sama teman sekelas, kemana itu rek balanja rek dagang cicing birrul walidain, berbuat baik kan menjadi induk, diseng-serikeun sama semua. Saya bawa itu buku kuliah saya, catatan saya simpan di jingjingan
beres kuliah saya pergi ke pasar belanja, saya serahkan sama ibu saya. Malu saya bawa jingjingan itu? Enggak. Kenapa? Saya bahagia karena saya bisa membuat ibu saya bahagia. Untuk urusan harga diri saya, kumahadinya reka hinama da Allah mengamuliakeun anak, oke Allah mengahinakeun anak, betul? Saya tidak pernah minta dimuliakan oleh teman. Alhamdulillah dibawa jingjingan, apa teh jingjingan lu? Plastik nu buleut gitu gini. Ecelian cepengan rada seukeut. Saya bawa itu ke mana? Ke kampus. Saya bawa ke ruangan kelas. Teu isin-isin. Oh, udah ada urang ieu. Hirup-hirup urang siga norek maraban ka urang teh beres. Kenapa harus repot dengan komentar orang lain? Paduli, dan alhamdulillah sukses. Ya kan? Saya berhasil untuk meredam rasa malu saya di hadapan teman-teman waktu itu, dan saya tidak peduli teman-teman meledek kayak gimana. Bu, perlu diingat, ketika saya bikin madrasah ini, banyak teman saya bicara, nah naonan nyeun madrasah jauh jeung halaeunana gratis deh. Buat saya halaeun karena setiap kesini saya bukan ambil uang dari sini tapi nyetor ke dia. Dibaliknya menguntungkan, ya saya dapat untung dari Allah. Kata teman saya belum lama itu 10-11 tahun yang lalu lah, saat kadigra saya diajak ke sebuah tempat di sekitar Dago Tahir Pegayut 6.000 meter saat itu dipasihkan ke Ustadz Sadayana asal Ustadz kersa ngada mal sakola, insya Allah kelasna jeung masjidna ku abdi dipangdamalkeun sok ku Ustadz Sadayana kelola kanggo Ustadz. Mending milih di dia si Royo, mending milih di kota. Halo, pilih mana? Saya pilih di kota. Tapi pertanyaan saya, kira-kira santri-santri di sana akan ikhlas gak mendoakan saya dibandingkan dengan yang di sini? Saya berharap dari sini saya mendapatkan doa. Gitu. Ya. Jadi bukan tanpa pengorbanan baru dakai saya mengantar kalian sampai selesai sanawiyah, sampai selesai aliyah. Betul-betul dengan pertaruhan mental. Saya diuji, ya. Seperti itu. Nah, itu mungkin ya yang saya sampaikan. Saya minta khusus aliyah, coba sambil duduk saja nyanyikan Mars karya Madani. Kalimatnya pertama di sini apa? Terus? Untuk apa? Untuk apa? Untuk kembali ke? Jadi sekolah di Madrasah Karya Madani untuk apa? Untuk kembali kepada Allah. Nyiapkeun maot. Ibu ridho saparantos lulus barudak maranaon? Asal ka surga, ya. Dan lulus tak. Bahaya. Karena diulangi lah, kita dicabutan dulu nanti medalinya. Sakit itu luka piatur, hapunten bilian nanti pernah. Aku luka dihada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم